Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Nita Utami Ningsih, Wahyu Dwi Cahya, dan Nurul Saidah. Di sini kami akan memaparkan materi dari bab 3 yaitu mengenai penentuan kegiatan ekonomi, pandangan klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Pandangan ahli ekonomi klasik. Menurut pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Apabila para produsen menaikkan produksi mereka atau menciptakan jenis-jenis barang yang baru, maka dalam perekonomian akan selalu terdapat permintaan terhadap barang-barang itu. Keyakinan ahli ekonomi klasik bahwa penawaran akan selalu menciptakan permintaan dapat dengan jelas dilihat dari pandangan Jean-Baptiste Say, seorang ekonomi klasik bangsa Prancis. Ia mengatakan penawaran menciptakan sendiri permintaan terhadapnya, atau supply creates its own demand. Menurut pendapatnya, dalam setiap perekonomian jarang sekali terjadi masalah kelebihan produksi. Apabila itu terjadi, merupakan masalah sementara. Aliran-aliran pendapatan dalam perekonomian. Yang pertama yaitu aliran pendapatan dalam ekonomi subsisten. Di dalam perekonomian subsisten tidak terdapat penabungan. Ini berarti seluruh pendapatan sektor rumah tangga akan dibelanjakan. Pendapatan yang mereka terima, yaitu seperti ditunjukkan oleh aliran 1, akan digunakan untuk membeli barang dan jasa pada aliran 2. Oleh karena rumah tangga tidak menabung, nilai pengeluaran rumah tangga yang ditunjukkan oleh aliran 2 adalah sama dengan nilai pendapatannya yang ditunjukkan pada aliran 1. Dan apabila sektor perusahaan menaikkan produksinya, maka pendapatan faktor-faktor produksi dan seterusnya pendapatan sektor rumah tangga akan mengalami kenaikan yang sama besarnya dengan nilai produksi sektor perusahaan. Karena sektor rumah tangga tidak melakukan penabungan, pengeluaran sektor rumah tangga akan mengalami kenaikan yang sama besarnya dengan kenaikan nilai keseluruhan produksi. Bisa dilihat pada gambar bahwa aliran-aliran pendapatan yang seperti itu sifatnya hanya terdapat dalam perekonomian subsisten, di mana kegiatan perdagangan sangat terbatas dan pada umumnya dilakukan secara barter. Hanya dalam perekonomian subsisten, para penerima pendapatan tidak melakukan penabungan. Mereka akan selalu menggunakan seluruh pendapatan yang mereka terima untuk memperoleh barang-barang kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu aliran pendapatan dalam ekonomi modern. Dalam perekonomian yang lebih bisa dilihat pada gambar sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi modern. Dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa sebagian dari pendapatan sektor rumah tangga ditabung di lembaga-lembaga keuangan yang ditunjukkan pada aliran 3. Dan oleh lembaga-lembaga ini, tabungan sektor rumah tangga dipinjamkan kepada para penanam modal yang ditunjukkan oleh aliran 4. Para penanam modal investor akan meminjam dan menggunakan tabungan tersebut untuk membeli barang-barang modal dari sektor perusahaan, dan pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran 5. Ahli-ahli ekonomi klasik tetap berkeyakinan bahwa walaupun rumah tangga akan menabung sebagian dari pendapatan yang diperolehnya, kekurangan-kekurangan dalam permintaan tidak akan terjadi dalam perekonomian.
Keyakinan ini didasarkan kepada pandangan yang pada hakikatnya mengatakan bahwa semua tabungan sektor rumah tangga yang tercipta pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan digunakan oleh para pengusaha untuk investasi. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, dalam perekonomian, suku bunga selalu mengalami perubahan, dan perubahan itu akan menyebabkan seluruh tabungan yang diciptakan sektor rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama besarnya dengan jumlah investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Penentuan suku bunga. Dalam hal ini, ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa perubahan-perubahan yang dapat dengan mudah berlaku ke atas suku bunga akan menjamin terciptanya kesamaan di antara jumlah tabungan yang akan disediakan rumah tangga dan jumlah investasi yang akan dilakukan oleh pengusaha. Menurut pendapat mereka, keadaan seperti itu akan terjadi karena suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan pula perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan-perubahan dalam suku bunga akan terus-menerus berlangsung sebelum kesamaan di antara jumlah tabungan dengan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Bagaimana penyesuaian-penyesuaian itu berlaku dapat diterangkan dengan menggunakan gambar grafik. Bisa dilihat dalam grafik bahwa keseimbangan di antara keinginan rumah tangga dalam menawarkan tabungan mereka dan keinginan para pengusaha untuk melakukan investasi dicapai pada titik E. Pada tingkat keseimbangan ini, jumlah seluruh tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga adalah sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha, yaitu sebesar I0 sama dengan S0. Pada tingkat keseimbangan ini, suku bunga adalah R0. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, keadaan keseimbangan ini di antara tabungan dan investasi yang seperti ini adalah keadaan yang selalu terjadi dalam perekonomian. Fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa pada umumnya perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pula kepada suatu keyakinan, yaitu apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian-penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran, para penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar. Keadaan ini menimbulkan kekuatan-kekuatan yang akan menurunkan tingkat upah, dan penurunan dalam tingkat upah ini akan memperluas tingkat kegiatan ekonomi. Dalam analisis, ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa para pengusaha akan selalu mencari keuntungan yang maksimum, dan keuntungan maksimum akan dicapai pada keadaan di mana upah adalah sama dengan produksi fisik marginal. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Tingkat kegiatan ekonomi di negara akan ditentukan oleh yang pertama yaitu jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian. Yang kedua yaitu jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. Yang ketiga yaitu jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan. Yang terakhir yaitu tingkat teknologi yang digunakan.
Kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Menyadari kelemahan analisis yang dilakukan oleh ahli-ahli ekonomi klasik merupakan dorongan penting kepada Keynes untuk melakukan suatu pendekatan baru di dalam menelaah pola kegiatan ekonomi masyarakat dan bagaimana tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat produksi nasional yang dicapai ditentukan. Di dalam usahanya ini, antara lain Keynes menunjukkan beberapa kelemahan dari pandangan ahli ekonomi klasik yang telah diterangkan sebelum ini. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Pandangan Keynes mengenai tingkat tabungan dan investasi. Pertama, penentu tabungan. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga, melainkan tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu. Makin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh satu rumah tangga, maka makin besar pula jumlah tabungan yang akan dilakukan olehnya. Apabila jumlah pendapatan rumah tangga itu tidak mengalami kenaikan atau penurunan, maka perubahan yang cukup besar dalam suku bunga tidak akan menimbulkan pengaruh yang berarti ke atas jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga itu. Ini menunjukkan bahwa pendapat Keynes beranggapan jumlah pendapatan yang diterima rumah tangga dan bukan suku bunga yang menjadi penentu utama dari jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga. Kedua, penentu investasi. Menurut Keynes, jumlah investasi yang dilakukan para pengusaha sepenuhnya ditentukan oleh suku bunga. Keynes tetap mengakui bahwa suku bunga memegang peranan yang cukup menentukan di dalam pertimbangan para pengusaha melakukan investasi. Akan tetapi, di samping faktor itu, terdapat beberapa faktor penting lainnya, seperti keadaan ekonomi pada masa kini, ramalan perkembangannya di masa depan, dan luas perkembangan teknologi yang berlaku. Apabila tingkat kegiatan ekonomi pada masa kini adalah menggalakkan dan di masa depan diramalkan perekonomian akan tumbuh dengan cepat, maka walaupun suku bunga adalah tinggi, para pengusaha akan melakukan banyak investasi. Sebaliknya, walaupun suku bunga rendah, investasi tidak akan banyak dilakukan apabila barang-barang modal yang terdapat dalam perekonomian digunakan pada tingkat yang jauh lebih rendah dari kemampuannya yang maksimal. Ketiga, masalah kekurangan pengeluaran agregat. Berdasarkan kepada keyakinan Keynes bahwa suku bunga tidak mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan tabungan dan bukan satu-satunya faktor yang menentukan investasi, maka Keynes tidak sependapat dengan ahli-ahli ekonomi klasik yang berkeyakinan bahwa fleksibilitas suku bunga akan selalu menjamin berlakunya kesamaan di antara jumlah tabungan pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dengan jumlah investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Menurut pendapat Keynes, pada umumnya investasi yang dilakukan oleh para pengusaha adalah lebih kecil dari jumlah tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga pada waktu dicapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Oleh karenanya, perbelanjaan agregat dalam perekonomian adalah lebih rendah dari produksi barang-barang dan jasa-jasa pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kekurangan dalam pengeluaran atau pembelajaran agregat ini akan menimbulkan pengangguran dalam perekonomian. Perbedaan pandangan Keynes dengan pandangan klasik dalam penentu tabungan.
pandangan klasik seperti telah diterangkan, menurut ahli-ahli ekonomi klasik, jumlah tabungan ditentukan oleh suku bunga. Oleh karena perekonomian selalu mencapai penggunaan tenaga kerja penuh, jumlah tabungan yang diwujudkan dalam jumlah tabungan pada ketika perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Gambar A menunjukkan apabila tingkat bunga adalah R0, jumlah tabungan adalah S0. Dan apabila suku bunga adalah R1, jumlah tabungan adalah S1. Dengan demikian, grafik A menunjukkan pandangan klasik yang menyatakan makin tinggi suku bunga, maka makin banyak tabungan yang akan dilakukan masyarakat. Sebelum ini, analisis dengan menggunakan gambar 33 telah menerangkan bahwa fleksibilitas suku bunga akan selalu menyebabkan kesamaan di antara jumlah investasi dan jumlah tabungan pada ketika tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dicapai. Menurut pandangan Keynes, yaitu grafik B, menerangkan pandangan Keynes bahwa penentuan tabungan masyarakat, kurva S adalah fungsi tabungan, yaitu suatu garis yang menggambarkan hubungan di antara jumlah tabungan dan pendapatan nasional. Kurva S bermula dari nilai tabungan negatif dan S bentuknya menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Bentuk kurva S tersebut menggambarkan sifat tabungan masyarakat yang berikut. Pertama, apabila tingkat pendapatan nasional rendah, maka tabungan masyarakat negatif. Keadaan ini berarti masyarakat menggunakan tabungan di masa lalu untuk membiayai hidupnya. Baru setelah pendapatan nasional melebihi 0, masyarakat menabung sebagian dari pendapatannya. Yang kedua, semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin banyak tabungan masyarakat. Apabila pendapatan nasional adalah Y1, tabungan adalah S1. Dan apabila pendapatan nasional YF, jumlah tabungan adalah SF.
Pandangan Keynes mengenai penentu-penentu suku bunga. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank sentral dan sistem perbankan adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Bagaimana kedua faktor tersebut akan menentukan suku bunga? Maka akan diterangkan dengan menggunakan gambar 3.7, yaitu gambar 3.7 menunjukkan kurva penawaran uang MS0 dan MS1 dan kurva permintaan uang MD. Sumbu tegak menunjukkan suku bunga dan sumbu datar menunjukkan jumlah uang dalam perekonomian dan permintaan uang oleh masyarakat. Kurva penawaran yang berbentuk tegak lurus karena penawaran uang tidak ditentukan oleh suku bunga. Bank sentral akan menyediakan uang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat dan oleh sebab itu besarnya tidak tergantung kepada suku bunga. Sebaliknya, suku bunga sangat mempengaruhi permintaan uang. Kalau suku bunga dan tingkat pengembalian modal rendah, maka masyarakat lebih suka memegang uang daripada menginvestasikannya. Oleh sebab itu, semakin rendah suku bunga, semakin besar jumlah uang yang diminta masyarakat. Berdasarkan sifat ini, kurva permintaan pemegangan uang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Menurut Keynes, keseimbangan di antara permintaan dan penawaran uang, yaitu MD sama dengan MS, akan menentukan suku bunga. Dengan demikian, apabila pada mulanya dimisalkan penawaran uang adalah MS0, maka keseimbangan MD sama dengan MS0 akan dicapai pada titik E dan suku bunga adalah R. Kenaikan penawaran uang dari MS0 menjadi S1 akan memindahkan keseimbangan permintaan dan penawaran uang ke E1 dan menyebabkan suku bunga turun ke R1. Pandangan Keynes mengenai penentuan tingkat upah. Seperti telah diterangkan di dalam analisis klasik, diyakini bahwa tingkat upah dapat mengalami perubahan-perubahan dan ini merupakan faktor lain yang akan menjamin tercapainya tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Keynes juga mengkritik pendapat ini dan selanjutnya menunjukkan bahwa dari sudut kenyataan yang terdapat dalam masyarakat dan dari sudut teori, pendapat itu tidak benar. Kalau dibandingkan pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, itu dengan kenyataan yang sebenarnya wujud dalam suatu perekonomian modern, akan dapat dilihat bahwa tingkat upah tidak mudah mengalami penurunan. Sebagai akibatnya, pengangguran menjadi lebih sukar untuk dihapuskan. Dalam perekonomian modern, terdapat persatuan-persatuan pekerja yang selalu mempertahankan dan memperjuangkan perbaikan nasib para pekerja. Usaha ini termasuklah menjaga agar para pekerja diberi upah yang wajar. Persatuan pekerja akan selalu menentang setiap usaha untuk menurunkan tingkat upah yang dibayarkan kepada para pekerja. Kekuasaan ini menyebabkan tingkat upah tidak mudah untuk diturunkan. Pandangan Keynes mengenai penentuan kegiatan ekonomi. Pendapat Keynes menjadi terkenal bukan karena kritik-kritiknya ke atas pandangan ahli-ahli ekonomi klasik mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi negara. Ia dianggap sebagai salah seorang ahli ekonomi yang terkemuka dalam sejarah pemikiran ekonomi karena Keynes menciptakan pula suatu pendekatan baru dalam analisis ekonomi, yaitu ia menganalisis kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perekonomian sebagai suatu keseluruhan dan bukan menganalisis bagian-bagian kecil daripadanya. Dan yang lebih penting lagi, Keynes mengemukakan suatu teori yang menggambarkan tentang bagaimana tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara ditentukan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi tersebut. Pandangannya tersebut sangat berbeda dengan pandangan ahli ekonomi klasik. Peranan permintaan agregat dalam kegiatan ekonomi. Analisis
Analisis Keynes menunjukkan tentang pentingnya peranan dari pengeluaran agregat ke atas jumlah barang dan jasa yang akan diproduksikan oleh sektor perusahaan di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Analisis Keynes lebih banyak memperhatikan aspek permintaan, yaitu menganalisis mengenai peranan dari permintaan berbagai golongan masyarakat di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang akan dicapai oleh sesuatu perekonomian. Pada hakikatnya, analisis ini berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk membayar barang dan jasa yang diminta tersebut yang wujud dalam perekonomian. Analisis Keynes merupakan suatu analisis jangka pendek. Ini berarti analisisnya memisalkan bahwa jumlah maupun kemampuan dari faktor-faktor produksi tidak mengalami pertumbuhan. Penentu-penentu perbelanjaan agregat. Dalam hal ini, membahas tentang pandangan Keynes mengenai peranan permintaan agregat untuk menentukan tingkat kegiatan dalam suatu perekonomian. Dalam analisisnya, Keynes membagikan permintaan agregat kepada dua jenis pengeluaran. Yang pertama yaitu pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga, dan yang kedua yaitu penanaman modal oleh para pengusaha. Dalam analisis makroekonomi yang wujud sekarang, pengeluaran agregat dalam perekonomian meliputi pula pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dengan demikian, pengeluaran agregat dapat dibedakan kepada 4 komponen. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga, yang kedua yaitu investasi perusahaan, yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah, dan yang terakhir yaitu ekspor. Penentuan kegiatan perekonomian negara. Dalam pandangan Keynes mengenai penentuan kegiatan ekonomi suatu negara, pada hal ini diterangkan suatu contoh hipotesis mengenai penentuan tingkat kegiatan sesuatu perekonomian. Dalam menggunakan suatu contoh angka, terlebih dahulu akan digambarkan hubungan di antara tingkat produksi sektor perusahaan dengan tingkat pengeluaran agregat yang akan dilakukan pada setiap tingkat produksi. Bisa dilihat pada gambar di sana. Kolom pertama menggambarkan beberapa alternatif dari tingkat produksi yang ingin dicapai sektor perusahaan. Pada waktu yang sama, data tersebut menunjukkan pendapatan nasional yang akan dicapai. Tingkat produksi yang sebenarnya akan dicapai tergantung kepada pengeluaran agregat yang dilakukan dalam perekonomian. Nilai pengeluaran agregat yang akan tercapai pada berbagai tingkat produksi nasional ditunjukkan dalam kolom kedua. Data tersebut menunjukkan keseluruhan pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa makin tinggi pendapatan nasional, makin banyak pengeluaran agregat yang akan dilakukan. Hal ini terutama disebabkan oleh sifat konsumsi rumah tangga, yaitu semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak konsumsi rumah tangga. Sebagai akibatnya, semakin tinggi pendapatan nasional, semakin meningkat jumlah pengeluaran agregat. Untuk memahami proses penentuan tingkat kegiatan perekonomian, bandingkan data pada kolom pertama dan kedua. Bisa diperhatikan keadaan yang berlaku apabila pendapatan nasional adalah 300 triliun rupiah atau kurang, berarti yang diproduksi sektor perusahaan tidak mencukupi. Lebih banyak barang dan jasa harus diproduksikan untuk memenuhi kelebihan pengeluaran agregat. Maka kegiatan ekonomi negara akan mengalami ekspansi. Keadaan yang sebaliknya akan berlaku apabila pendapatan nasional melebihi 400 triliun rupiah. Apabila pendapatan nasional adalah 500 triliun atau 600 triliun rupiah, pengeluaran agregat adalah lebih rendah dari pendapatan nasional. Keadaan ini berarti sebagian barang yang diproduksi sektor perusahaan tidak dapat dijual. Perusahaan-perusahaan akan mengurangi kegiatannya dan kontraksi dalam kegiatan ekonomi akan berlaku. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa
Keseimbangan dalam kegiatan perekonomian negara akan tercapai apabila pendapatan nasional adalah sama dengan pengeluaran agregat. Keseimbangan tersebut dicapai pada pendapatan nasional sebesar 400 triliun rupiah. Pada tingkat pendapatan nasional ini, keinginan perekonomian untuk membeli barang adalah sama dengan keinginan perusahaan untuk memproduksikan barang. Pendekatan terkini dalam penentuan kegiatan perekonomian. Semenjak diterbitkannya buku Keynes The General Theory pada tahun 1936, berlaku pada perubahan penting yang sangat mempengaruhi perkembangan analisis makroekonomi. Perubahan yang pertama berlaku dalam ciri kegiatan ekonomi di negara-negara maju, sedangkan perubahan kedua berlaku dalam analisis ekonomi yang berkembang semenjak zamannya Keynes. Analisis yang berhubungan dengan kegiatan keseluruhan ekonomi selalu dikaitkan dengan kenyataan dan perkembangan yang wujud dalam masyarakat. Perubahan ciri kegiatan ekonomi di negara maju semenjak akhir Perang Dunia Kedua sangat mempengaruhi perkembangan analisis makroekonomi semenjak periode tersebut. Perkembangan ekonomi di negara maju. Untuk memahami bagaimana keadaan perekonomian di negara maju mempengaruhi perkembangan analisis makroekonomi. Uraian dalam bagian ini akan membahas 4 hal. Perkembangan ekonomi negara maju semenjak akhir Perang Dunia Kedua, semenjak permulaan tahun 1960-an, masalah utama yang dihadapi perekonomian negara-negara maju sudah sangat berubah coraknya, yaitu dari mengatasi masalah pengangguran yang serius kepada yang pertama, mempertahankan kesempatan kerja penuh dan menghindari masalah inflasi atau kenaikan harga. Lalu, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang. Persoalan di atas tidak banyak diperhatikan dalam analisis Keynesian. Selanjutnya, perkembangan analisis makroekonomi. Dalam garis besarnya, perkembangan analisis makroekonomi yang dikemukakan sesudah masa golongan Keynesian dapat dibedakan kepada 4 pemikiran. Yang pertama, monetaris, yang kedua klasik baru atau golongan ekspektasi rasional, lalu segi penawaran, dan yang terakhir Keynesian baru. Dalam garis besarnya, perkembangan analisis makroekonomi yang dikemukakan sesudah masa golongan Keynesian dapat dibedakan kepada 4 pemikiran. Yang pertama yaitu monetaris, klasik baru, segi penawaran, dan Keynesian baru. Yang pertama yaitu golongan monetaris. Golongan monetaris ini dipelopori oleh Milton Friedman yang lama mengembangkan karirnya di Universitas Chicago. Pada dasarnya, Friedman mengkritik pandangan Keynes dalam hal-hal, yaitu Friedman yakin sistem pasar bebas cukup efisien dalam mengatur kegiatan ekonomi dan mampu menyebabkan perekonomian selalu beroperasi pada kesempatan kerja penuh. Oleh karena itu, Friedman tidak menyokong campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu Friedman menunjukkan peranan penawaran uang dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Perubahan penawaran uang sangat penting, artinya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dan tingkat harga. Friedman mengkritik pandangan Keynes yang sangat menekankan kepada peranan pengeluaran agregat dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Mengenai bentuk kebijakan pemerintah diperlukan, Friedman lebih menyukai kebijakan pemerintah yang berbentuk kebijakan moneter. Menurut Friedman, kebijakan fiskal yang ditekankan golongan Keynesian tidak terlalu besar efeknya dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian. Yang kedua yaitu golongan ekspektasi rasional atau klasik baru. Pandangan ini, golongan ekspektasi rasional didasarkan kepada 2 pemisalan penting. Yang pertama yaitu teori ini menganggap bahwa semua pelaku kegiatan ekonomi bertindak secara rasional, mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian.
Mereka juga dapat meramalkan keadaan-keadaan yang akan berlaku di masa depan. Selanjutnya, dengan pemikiran yang rasional, mereka dapat menentukan reaksi terbaik terhadap perubahan yang diramalkan akan berlaku. Akibat dari permisalan ini, teori ekspektasi rasional mengembangkan analisisnya berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori mikroekonomi yang juga bertitik tolak dari anggapan bahwa pembeli, produsen, dan pemilik faktor produksi bertindak secara rasional dalam menjalankan kegiatannya. Pemisalannya yang kedua adalah sesuai dengan pendapat ahli-ahli ekonomi klasik. Salah satu alasan yang menyebabkan teori ini dinamakan New Classical Economy, yaitu teori ekspektasi nasional berpendapat bahwa semua jenis pasar beroperasi secara efisien dan dapat dengan cepat membuat penyesuaian-penyesuaian ke atas perubahan yang berlaku. Dengan demikian, menurut pendapat teori ekspektasi rasional, tingkat harga dan tingkat upah dapat dengan mudah mengalami perubahan. Kekurangan penawaran barang akan menaikkan harga dan kelebihan penawaran mengakibatkan harga turun. Buruh yang berlebihan akan menurunkan upah, sebaliknya, kekurangan buruh akan menaikkan upah mereka. Semua pasar bersifat persaingan sempurna, dan informasi yang lengkap akan diketahui oleh semua pelaku kegiatan ekonomi di berbagai pasar. Golongan klasik baru berkeyakinan pelaku kegiatan ekonomi jarang melakukan kesalahan dalam ekspektasinya mengenai keadaan masa depan. Oleh sebab itu, pada umumnya perekonomian akan selalu beroperasi pada tingkat penggunaan tenaga penuh. Pengangguran yang ada merupakan pengangguran yang bersifat sukarela. Yang ketiga yaitu ekonomi segi penawaran. Walaupun berkembang pada waktu yang bersamaan dengan teori ekspektasi rasional, ekonomi segi penawaran dikembangkan oleh ahli ekonomi yang berbeda. Pandangan yang mengembangkan pemikiran mengenai segi penawaran datangnya bukan dari kalangan akademis, tetapi oleh penasihat-penasihat ekonomi dalam pemerintahan Ronald Reagan yang terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1980. Munculnya pemikiran ekonomi segi penawaran didorong oleh dua perkembangan penting yang berlaku dalam tahun 1970-an dan permulaan tahun 1980-an. Faktor yang pertama adalah berlakunya stagflasi di dalam tahun 90-an di berbagai perekonomian negara industri. Dalam keadaan yang seperti ini, kebijakan fiskal dan moneter tradisional dianggap tidak akan mampu untuk mengatasi masalahnya. Faktor yang kedua adalah terpilihnya Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Serikat. Ia adalah kandidat dari Partai Republikan yang terkenal konservatif dan tidak menyukai campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam perekonomian. Kedua faktor ini menyebabkan penasehat dan perumus kebijakan ekonomi dalam pemerintahan Reagan menumpukan perhatian yang lebih banyak kepada mempengaruhi segi penawaran dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi mereka. Pada dasarnya, kebijakan-kebijakan ekonomi segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga kegiatan ekonomi dapat ditingkatkan, pendapatan nasional real dan kesempatan kerja bertambah, dan tingkat harga dapat distabilkan. Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan ekonomi segi penawaran berusaha untuk mewujudkan keadaan para pekerja akan bekerja lebih giat dan lebih efisien, efisiensi kegiatan usaha dan ditingkatkan, dan biaya produksi dikurangi. Lalu yang terakhir yaitu mengembangkan peranan pihak swasta dan mendorong lebih banyak persaingan. Tujuan ini dicapai dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintahan. Yang kedua yaitu menurunkan tingkat pajak yang dipungut, terutama pajak dari golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi. Yang ketiga yaitu penawaran perusahaan-perusahaan pemerintah yang tidak penting peranannya kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mendorong persaingan yang lebih sempurna di pasaran barang dan pasaran faktor. Yang terakhir yaitu golongan Keynesian baru. Segolongan ahli ekonomi masih belum dapat menerima pandangan-pandangan yang mengkritik pemikiran Keynesian dan masih tetap yakin akan kesesuaian pandangan Keynesian yang utama. Pemikiran ekonomi yang masih tetap
memberi sokongan kepada pandangan Keynesian digolongkan kepada mazhab Keynesian baru. Pada dasarnya, mereka belum dapat menerima kritik golongan ekspektasi rasional yang berkeyakinan sistem pasaran adalah sempurna dan dapat dengan sendirinya membuat penyesuaian sehingga perekonomian cenderung akan mencapai kesempatan kerja penuh. Mereka menunjukkan kelemahan mekanisme dalam pasaran barang dan pasaran faktor yang mengakibatkan penyimpangan dan berkepanjangan dari kesempatan kerja penuh mungkin berlaku. Di pasaran tenaga kerja, masalah kekakuan keadaan di pasar yaitu upah tidak mudah berubah untuk menyeimbangkan pemerintah dan penawaran tenaga kerja, keadaannya lebih serius. Pertama-tama mereka melihat bahwa pasaran tenaga kerja bukanlah pasaran persaingan sempurna. Lebih khusus lagi, mereka berpendapat apabila berlaku pengangguran serius dalam perekonomian, tingkat upah tidak akan dengan mudah mengalami penurunan untuk menyeimbangkan permintaan buruh dengan penawarannya. Dengan demikian, mekanisme pasar di pasaran tenaga kerja tidak sempurna dan tidak dapat menjamin tercapainya kesempatan kerja penuh. Berdasarkan keyakinan mengenai ketidaksempurnaan pasar barang dan pasar faktor, mereka tetap berkeyakinan kebijakan pemerintah masih cukup diperlukan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi dan mengusahakan agar perekonomian tetap mencapai kesempatan kerja penuh. Tingkat harga dan keseimbangan pendapatan nasional. Pemikiran-pemikiran baru dalam analisis ekonomi secara makro seperti yang diterangkan dalam bagian sebelumnya menimbulkan perubahan penting dalam analisis penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Analisis keseimbangan Keynesian yang menunjukkan peranan pengeluaran agregat dalam menentukan tingkat pendapatan nasional mempunyai dua kelemahan. Yang pertama yaitu analisis tersebut tidak memperhatikan efek perubahan tingkat harga terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Yang kedua yaitu dalam menentukan keseimbangan, analisis Keynesian tidak memperhatikan penawaran agregat, yaitu sikap para pengusaha dalam perekonomian dalam menganalisis barang dan menjualnya ke pasar. Perkembangan analisis makroekonomi sesudah zaman Keynesian, di samping mengkritik pandangan Keynesian, telah mengembangkan pula analisis keseimbangan pendapatan nasional yang memperbaiki kedua kelemahan tersebut. Dalam analisisnya digunakan kurva permintaan agregat atau kurva AD, dan yang kedua yaitu dengan kurva penawaran agregat atau kurva AS. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.